الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اعتز بالله تعالى ربا وفاخر بالإسلام دينا وعلم أصحابه وأمته الفخر به. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار والأخيار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المحشر. أما بعد فأوصيكم ونفسي أيها الأخيار بتقوى الله العزيز الغفار. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai karunia dan kenikmatan, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat kita berada dalam keimanan dan keislaman yang telah Allah berikan dan mudahkan untuk kita. Nikmat itu harus terus selalu kita syukuri dengan kita menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati dalam keadaan tidak beragama Islam atau tidak berserah diri, kecuali dalam keadaan berserah diri. Al-Quran Surat Ali Imran 102. Kemudian siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan selalu menambahkannya dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain sesuai janjinya di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Surat Ibrahim ayat ke-7. Ingatlah, siapa saja yang Allah berikan petunjuk, tentu tidak akan ada pihak lain yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah sesatkan karena keingkarannya, tentu tidak ada pula yang dapat memberi petunjuk kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istrinya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikut beliau yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman nanti. Siapa yang bersalawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad satu kali saja, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali lipat. Dan dalam arti Allah akan menurunkan rahmatnya dan ampunannya kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita semua mengenal Nabi Isa alaihi salam, yang termasuk Nabi yang punya mukjizat luar biasa. Dengan izin Allah, beliau bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan hewan ataupun manusia yang mati. Nabi Isa pun termasuk salah satu dari Nabi Ulul Azmi. Ada beberapa keyakinan tentang Nabi Isa alaihissalam yang akan kita bahas sedikit pada kesempatan khutbah yang singkat kali ini, yaitu yang kita temukan di dalam firman Allah di surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Pada ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Maknanya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah benar-benar Isa. Tetapi yang sebenarnya terjadi, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Dan pada hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Pada ayat yang baru saja kita bacakan tadi, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi seperti yang diyakini oleh sebagian orang. Orang Yahudi mengklaim telah membunuhnya, dan hal ini dibenarkan dan dipercayai pula oleh umat yang lain. Namun yang sebenarnya dibunuh adalah, menurut Al-Quran, adalah orang yang diserupakan dengannya, dibuat mirip dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nabi Isa dalam banyak riwayat disebutkan belumlah mati, sebagaimana hal ini dikuatkan lagi dengan ayat-ayat dan hadis yang menceritakan bahwa beliau kelak pada akhir zaman akan turun untuk menyelamatkan umat manusia. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Nabi Isa putra Maryam belumlah mati, namun beliau diangkat ke langit dan akan turun pada akhir zaman sebagai tanda datangnya hari kiamat. Ada pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita, siapakah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa itu? Sebenarnya yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah murid beliau sendiri yang masih berusia muda dan sangat setia kepadanya. Bukti dari hal ini adalah sebuah kisah yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, oleh An-Nasai dalam tafsirnya, dan juga oleh At-Tabari dengan riwayat yang disebutkan sebagai riwayat hasan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, ketika Allah ingin mengangkat Isa alaihissalam ke langit, beliau pun keluar menuju sahabat-sahabatnya atau Hawariyin. Dan ketika itu dalam rumah terdapat 12 orang sahabat Al-Hawariyun. Beliau keluar menuju mereka dan kepada beliau dan dari kepala beliau terus menetes air. Lalu Isa berkata, sesungguhnya di antara kalian ada yang mengingkari sebanyak 12 kali ajaranku setelah ia sebelumnya beriman kepadaku. Kemudian Nabi Isa berkata lagi, ada di antara kalian yang akan diserupakan dengan aku dan kemudian akan dibunuh karena posisi atau kedudukanku. Dia pun kemudian menjadi teman dekatku. Kemudian di antara para sahabat atau Hawariyun yang tadi berkumpul, yang berjumlah 12 orang itu, yang masih muda kemudian berdiri, lantas Nabi Isa mengatakan kepadanya, duduklah, tidak usah berdiri. Kemudian Nabi Isa kembali lagi kepada mereka. Pemuda itu pun kemudian melihat Nabi Isa berdiri lagi. Nabi Isa kembali lagi mengatakan kepadanya, duduklah, tidak usah berdiri. Kemudian Nabi Isa pergi dan kembali lagi, dan kemudian untuk ketiga kalinya, dan pemuda yang tadi berdiri tetap berdiri lagi dan mengatakan, akulah wahai Nabi Isa. Maksudnya dia siap menjadi orang yang akan diserupakan dengan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa berkata kepadanya, betulkah engkau yang ingin diserupakan denganku? Ujar Nabi Isa. Kemudian pemuda tadi pun diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa seketika diangkat melalui lubang tembok
di rumah tersebut menuju langit. Kemudian datanglah rombongan orang Yahudi. Kemudian mereka membawa pemuda yang diserupakan dengan Nabi Isa tadi. Mereka lalu membunuhnya dan menyalibnya. Sebagian mereka pun mengingkari Isa sebanyak 12 kali setelah sebelumnya mereka beriman kepadanya. Mereka kemudian, yaitu para pengikut Nabi Isa, terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama mengatakan Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya, kemudian dia naik ke langit. Mereka ini adalah kaum Yakubiyah. Kemudian golongan yang kedua mengatakan di tengah-tengah kita ada anak Allah sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Mereka ini adalah golongan Nasuriyah. Dan yang ketiga mengatakan di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasul Allah sesuai kehendaknya, kemudian ia diangkat ke langit. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berserah diri, yang juga disebut sebagai muslimin. Kelompok yang pertama dan kedua dianggap telah keluar dari ajaran Nabi, kemudian dan akan mengalahkan kelompok yang ketiga, dan kelompok yang ketiga pun akhirnya sirna sampai kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang lain disebutkan wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat nanti Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Surat An-Nisa 159. Imam Qatadah mengatakan maksud dari ayat ini adalah sebelum kematian Nabi Isa dan jika beliau turun ke muka bumi, semua agama akan beriman kepada beliau. Ibnu Zaid kemudian juga mengatakan pada sisi lain bahwa ketika Isa putra Maryam turun lagi ke bumi nanti, ia akan membunuh Dajjal. Lalu tidak akan tersisa lagi seorang pun dari Yahudi kecuali mereka pasti akan beriman kepadanya. Sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi Isa alaihissalam tentu saja memiliki sisi kehidupan yang dapat dan bahkan patut kita teladani. Di antaranya adalah sebagai berikut. Keteladanan dalam kesabaran. Nabi Isa alaihissalam menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dan penolakan. Meskipun dihadapkan pada kesulitan dan tantangan yang begitu berat, beliau tetap teguh dalam keyakinannya dan misi yang Allah berikan kepadanya. Keteladan ini mengajarkan kita untuk tetap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dan menjalani kehidupan dengan keteguhan hati, terutama dalam mendakwahkan ajaran yang benar. Yang kedua, keteladanan dalam kasih sayang. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kasih sayang kepada sesama umat manusia. Beliau menekankan pentingnya mencintai sesama manusia, merangkul orang lain, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Keteladanan ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap penuh kasih sayang dan berempati kepada sesama manusia, termasuk pada hari-hari ini, pada bulan Ramadan, di mana pahala akan dilipat gandakan. Yang ketiga, keteladanan dalam pengampunan. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan pentingnya pengampunan dan perdamaian serta pemberian maaf. Beliau mengajarkan umatnya untuk memaafkan orang lain, bahkan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Keteladan ini mengajarkan kita untuk melepaskan dendam dan memperkuat ikatan kasih sayang dan rekonsiliasi antara kita dengan orang lain yang mungkin pernah memiliki masalah atau konflik. Berikutnya adalah keteladanan dalam kejujuran. Nabi Isa alaihissalam menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam hubungan antar sesama manusia. Beliau memberikan contoh yang baik dalam berbicara jujur dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Keteladanan ini mengajarkan kita untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan kita, terutama dalam bermasyarakat. Berikutnya adalah keteladanan dalam kerendahan hati. Nabi Isa alaihissalam menunjukkan kerendahan hati dalam tindakan dan perkataannya. Beliau tidak pernah sombong atau angkuh meskipun memiliki mukjizat dan kekuatan yang luar biasa. Keteladan ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati orang lain tanpa memandang kedudukan atau status sosial mereka.
Karena masing-masing kita punya kelebihan sekaligus juga punya kekurangan. Dan yang terakhir adalah keteladanan dalam pengajaran. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang guru yang berdedikasi tinggi. Beliau mengajar dan menyampaikan ajaran-ajarannya dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Keteladanan ini mengajarkan kita untuk menjadi guru yang baik. Orang tua menjadi guru bagi anaknya, dan anak pun bisa menjadi guru bagi orang tuanya. Orang guru bisa menjadi guru, pengajar bisa menjadi guru bagi muridnya, dan murid pun bisa menjadi guru bagi pengajarnya. Kita perlu menebarkan ilmu pengetahuan dengan penuh kasih sayang, kesabaran, sekaligus kebijaksanaan. Sedang Jumat rahimakumullah, tentu akan sangat panjang kalau kita berbicara tentang kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran. Yang pasti dan harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah bahwa kita berkewajiban untuk beriman kepada semua nabi dan rasul yang Allah utus kepada umat manusia, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu termasuk di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwaku